Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi di video aku, Kamel Home. Semoga yang nonton video aku dalam kondisi sehat ya. Dan bagi yang sakit semoga bisa cepat sembuh, amin. Hari ini aku mau ajak kalian ke tempat tinggal kami yang sederhana. Kontrakan kecil 3 petak yang sekarang jadi tempat tinggal paling nyaman buat aku sama suami aku. Alhamdulillah. Oh ya, sebenarnya aku pernah upload video room tour juga waktu pertama kali pindah ke kontrakan ini. Tapi karena sekarang udah aku tempatin kurang lebih 7 bulan, banyak banget perubahan kecil yang bikin rumah ini terasa tumbuh. Jadi aku mau ajak kalian lihat lagi versi terbarunya. Buat yang belum sempet nonton video room tour awalnya, videonya ada di video pertama YouTubeku ya, bisa scroll ke bawah. Nah sekarang kita mulai room tour yang udah 7 bulan ditempatin ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari teras depan dulu ya. Teras ini menurutku jadi salah satu bagian yang paling aku suka dari kontrakan ini. Karena luasnya lumayan, bisa buat duduk santai, atau sekedar naruh jemuran, atau sekedar jadi tempat nyambut suami pulang kerja. Kadang aku suka taruh kursi di teras sambil minum teh dan pisang goreng atau singkong goreng. Duduk sendiri atau bareng suami sambil ngobrolin hal random. Tapi kayaknya lebih sering suami deh yang duduk di depan. Sebenarnya aku juga ada tanaman. Beberapa sih, hanya beberapa tanaman aja di sudut sana. Nggak banyak, cuma biar adem aja. Tapi ternyata tanamannya tidak kuat panas, jadi gampang layu. Jadinya sekarang tanamannya aku taruh teras belakang deh. Kalau pagi-pagi cahaya matahari masuk enak banget ke sini. Mungkin dari luar kelihatannya biasa aja, atau biasa banget malah. Tapi buatku pribadi, rumah ini punya banyak cerita. Di sini aku belajar jadi istri penuh waktu. Mulai dari bangun pagi, masak buat suami, beberes, dan punya waktu buat sendiri. Jadi, yuk kita mulai room tournya. Jangan lupa siapin kopi atau teh ya, biar santai nontonnya. Nah, ini untuk ruang tamunya, atau bisa dibilang jadi ruang tengah ya. Soalnya multifungsi banget. Ruangan ini ukurannya lumayan kecil, tapi cukup buat 2 orang yang tinggal dengan nyaman. Kelihatannya sepi ya, belum banyak barang. Tapi mudah-mudahan nanti ada rezekinya untuk nyicil isi perlengkapan rumah. Di pojok aku taruh dispenser. Sebenarnya dispenser ini jarang aku pakai karena perlu listrik yang lumayan besar. Jadi aku pakai sesekali aja kalau lagi ada tamu. Di sebelahnya ada lampu yang dipakai cuma malam hari aja. Karena lampunya lumayan cukup redup, jadi bisa bikin rumah terasa lebih nyaman kalau dipakai untuk malam hari. Jadi lumayan bikin tambah ngantuk ya kalau lagi nonton TV. Terus di sampingnya ada TV dan meja kecil yang cukup buat aku dan ada kipas angin. Gak begitu banyak barang dan perintilannya karena waktu mau bikin video aku pindahin dulu semuanya ke dalam box. Tapi nanti kalau lagi ada berantakan ya berantakan lagi. Terus di sampingnya ini kipas angin yang sebenarnya jarang banget aku pakai. Aku lebih sering pakai kipas angin yang ada di kamar, kadang aku pindahin ke depan. Karena kipas ini lumayan kenceng anginnya, jadi daripada nanti masuk angin, jadi kita pakai yang santai-santai aja kipasnya. Jangan yang sampai kayak angin ribut. Nah, kadang tempat ini juga aku pakai untuk ngelipat baju, kadang duduk sambil nulis, atau kalau sudah malam biasanya aku pakai kasur lantai untuk sekedar nonton TV dengan suami. Yang aku suka, meskipun sempit, ruangan ini bisa diatur sesuai mood. Kalau lagi pengen rapi ya seperti ini. Tapi jujur nih, lebih sering berantakannya. Terus kita masuk ke kamar. Ini dia tempat paling nyaman dan private buat aku dan suami aku. Tempat aku dan suami berdua istirahat, cerita sebelum tidur, dan tentunya tempat paling sering kena kipas angin di musim panas. Kamarnya kecil, lumayan cukup untuk kasur ukuran queen, 1 lemari, dan meja rias. Tapi cukup banget buat kami. Di rumah ini kami punya 2 kasur. Yang kecil biasanya kami pakai untuk tiduran di ruang tamu, atau ruang depan, atau ketika sedang ada keluarga yang sedang menginap baru kami pakai kasur itu. Di sebelah kasur itu ada box yang sudah tidak terlihat karena tertutup bed cover dan tumpukan baju yang harus disetrika. Ini PR banget. Terus lemari
Yang aku punya ini lumayan ya, ada 3 pintu. Tapi walaupun terlihat besar, belum cukup untuk baju aku yang lumayan panjang-panjang dan gamis semua. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya untuk ganti lemari. Untuk meja riasnya ini bisa dibilang meja multifungsi banget. Bisa dipakai jadi tempat makan untuk aku dan tempat kerja aku. Biasanya aku ngapa-ngapain memang di tempat meja rias ini. Jadi lebih santai, lebih chill gitu. Apa ya lebih chill? Aku suka banget, ini jadi bagian favorit aku sih meja rias ini. Kamar ini juga kalau siang hari aku suka ngadem di sini sambil baca buku atau scroll TikTok. Kayaknya lebih banyak scroll TikToknya ya. Tapi sederhana dan bikin betah. Sekarang kita masuk ke area dapur. Ini dia tempat paling aku sibukin hampir setiap hari. Dapur ini lumayan kecil atau kecil banget ya. Tapi cukup buat aku masak untuk 3 kali sehari atau 3 hari sekali. Oke, pertama masuk dapur ini ada 2 jenis vacuum cleaner yang cukup berfungsi ketika aku lagi dilanda kemalasan. Kalau yang putih aku beli dan yang satunya lagi yang lumayan besar itu kado pernikahan dari teman kuliah aku. Di sebelahnya ada rak 3 tingkat. Di bagian atas ada gelas yang biasa dipakai untuk ngeteh. Di tingkat keduanya ada untuk cemilan buat iseng yang bisa bikin berat badan naik terus. Gak ada turunnya. Di tingkat paling bawah itu ada toples kosong untuk kue. Lalu sebelahnya ada rak sepatu. Ada 6 pintu yang masing-masing pintu ada 2 tingkat. Jadi totalnya ada 12 tingkat rak. Bagian atas biasa aku pakai untuk isi plastik atau tas makan suami dan lap kain. Tingkat bawahnya baru aku isi sepatu. Saat ini sepatu aku dan suami gak begitu banyak. Karena sebelum dipindah ke rak ini, udah ada beberapa pasang sepatu yang aku pisahkan karena memang sudah tidak terpakai lagi. Lalu ada meja lipat untuk jualan yang sekarang beralih fungsi menjadi meja makan. Tapi nanti kalau aku jualan lagi, aku pakai ini raknya. Jadi gak punya meja makan deh. Gak apa-apa, beralasan tikar. Yang penting makannya dengan siapa dan lauknya apa. Tetep ya makan yang enak itu dari lauk. Atasnya itu ada magicom, kipas angin, botol, minum, dan ada lauk yang tadi pagi. Ada rak lemari piring dan anak-anaknya di dalam sana. Ada piring, ada gelas, dan lain sebagainya. Aku juga naruh beras itu di samping blender. Terus di atas raknya itu lumayan banyak isi bekas aku jualan kemarin. Kayak plastik, sendok, rolan sushi, dan lain sebagainya. Terus aku ada minyak di atas beras ini. Ada panci, biasa buat ngukus nasi atau singkong atau pisang buat sambil ngeteh. Nah ini ada bagian dapurnya. Ada kompor 1 tungku dan paketannya dan teman-temannya. Dan 1 meja yang udah mulai goyang-goyang tapi masih bisa dipakai untuk potong sayur. Semuanya masih aman, alhamdulillah. Aku suka ngatur bumbu dan alat masak biar ringkas. Karena kalau terlalu penuh jadi ribet sendiri. Kalau masakannya agak ribet, biasanya aku buka pintu belakang biar asapnya keluar. Tapi ya aku seneng banget masak di sini, walaupun mini tapi dapat feel-nya. Kadang aku juga masak buat 2-3 hari, jadi tinggal angetin doang. Lebih hemat gas dan waktu. Kalau suami pulang kerja, aku suka seneng duluan lihat dia buka tutup magicom dan bilang, wah ada sambal. Nah ini untuk bagian kulkasnya dan aneka macam tumbuhan tidak hidup. Dan ada 1 biji buah alpukat yang niatnya aku mau tanam. Nah ini ruangan belakang, tempat multifungsi juga. Biasanya aku pakai buat nyuci, naruh ember, atau jemur baju. Kadang juga jadi gudang kecil seperti di ujung sana. Itu banyak botol-botol yang tidak terpakai. Kalau lagi sepi dan adem, aku suka duduk di sini sambil bawa kopi atau buka handphone. Sambil diem aja sebentar. Rasanya kayak punya tempat sendiri walau cuma pojokan kecil aja. Kadang aku mikir, hidup di kontrakan tuh ngajarin kita buat maksimalin ruang sekecil apapun. Asal pintar nyusun dan gak banyak barang, semuanya bisa kelihatan rapi dan nyaman.
Rapi dan nyaman tentunya menurut versi masing-masing ya. Nah, segitu dulu room tour kontrakan mini kami. Sederhana banget ya, tapi beneran deh, rumah ini walaupun kecil, tapi aku nyaman. Aku ngerasa bahagia di sini. Karena rumah bukan soal luasnya, tapi soal siapa yang tinggal bareng kita dan gimana kita ngejalaninnya. Setiap ruangan punya cerita sendiri. Teras buat santai, ruang tamu buat ngobrol, kamar buat istirahat, dapur buat masak, dan belakang buat nyuci sambil mikirin hidup. Buat kamu yang juga lagi tinggal di kontrakan kecil, percaya, rumah bukan soal mewah atau enggaknya, tapi soal rasa. Rasa nyaman, rasa syukur, dan rasa saling punya satu sama lain. Makasih ya udah nemenin aku room tour hari ini. Kalau kalian suka video ini, boleh dong like, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin kontennya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.